Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau tanwin dan huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Nah, tadi sudah kami katakan kan, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid, dalam berusaha untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah supaya bisa lebih cepat lancar dalam membaca Al-Qur'annya, cobalah beli Al-Qur'an yang kami pegang ini. Ini kami menyarankan kepada Bapak dan Ibu saudara semuanya untuk membeli Al-Qur'an ini. Ini sama sekali kami tidak ada yang namanya di endorse atau disponsori ya. Ini kami menyarankan karena kami sudah membeli Al-Qur'an yang kami pegang ini. Dan setelah kami lihat isi dalam Al-Qur'an ini ya, ini Al-Quran sangat bagus sekali untuk membantu melancarkan bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya yang bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Qurannya. Karena di bawah tulisan Arabnya itu ada 2 tulisan Latin. Jadi nanti ketika kita membaca Al-Quran, kita baca dulu tulisan Arabnya itu. Kemudian ketika kita merasa kebingungan dalam membaca tulisan Arabnya, kita baca dulu tulisan Latinnya. Kemudian kita baca lagi tulisan Arabnya, seperti itu. Dengan kita rajin-rajin latihan semacam itu, insya Allah akan lebih mempercepat agar kita bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Untuk Al-Quran ini juga telah dilengkapi dengan kode tajwid, kemudian juga ada terjemahannya, seperti itu. Dan untuk pembelian Al-Qur'annya ini bisa melalui video yang kami buat ini. Dikarenakan untuk produk pembelian Al-Qur'annya ini telah kami taruh di dalam video ini. Jadi bisa langsung mengklik di bagian produk untuk membeli Al-Qur'an yang kami pegang ini. Dan untuk yang kami pegang ini nih ukuran yang paling besar. Sangat cocok sekali untuk para bapak dan ibu yang sudah lansia, yakni di ukuran kertas A4. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan untuk membantu Bapak Ibu Saudara semuanya dalam berusaha untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelah itu sama-sama kita pelajari ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini, dzurri. Huruf roh kalau dia memiliki harokat kasroh, ini baris satu miring di bawah huruf ini namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Jadi huruf roh yang memiliki harokat kasroh atau tanda baca kasroh ini ya, maka huruf roh itu kita baca tipis, kita baca tarkik. Nah, kita tipiskan huruf rohnya. Dzurriyyatam. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Aduh, belum tahu nih idgham bi gunnah tuh yang bagaimana, seperti itu kan. Nah, jadi begini, kalau ada huruf ya bertasydid, sebelum huruf ya bertasydid, ini huruf ya bertasydid. Kalau sebelum itu yang berposisi sebelah kanan kita ya. Nah, ini huruf ya bertasydid. Sebelah kanan mana? Sebelah sini kan. Nah, jadi ada huruf ya bertasydid. Sebelum huruf ya bertasydid di sininya nih ada huruf yang memiliki ini harokat kasroh seperti ini, tanda baca kasroh atau fathah misalnya di sininya nih, atau dhammah misalnya di sininya nih. Maka huruf ya bertasydidnya ini huruf ya ini tanda tasydid nih seperti angka 3 terbalik ke atas nih atau seperti huruf W. Maka huruf ya bertasydidnya itu kita kasih naber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya, ditekan. Dzurriyyatam. Kalau dalam Al-Fatihah tuh misalnya iyyaka na'budu wa tekanannya tuh, itu naber tuh. Dzurriyyatam. Tanwin setelahnya adalah huruf ba atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Perhatikan media gambar di samping terlebih dahulu. Di situ ada nun sukun atau tanwin. Jadi begini, kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap kita bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap kita bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin. Harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 seperti yang kita lihat pada media gambar itu. Nomor 1, baris 2 di atas huruf, itu namanya adalah fathatain atau tanwin fathah. Nanti ada baris 2 di bawah huruf, namanya kasrotain atau tanwin kasroh. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, setiap ada nun sukun atau setiap ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi di mana ada nun sukun, di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Contohnya seperti ini. Ini salah satu tanda baca tanwin kan, yakni fathatain atau tanwin fathah nih. Setelahnya adalah huruf ba. Kalau setelah itu yang berposisi sebelah kiri kita, tanwin, sebelah kiri kita huruf ba atau tanwin setelahnya huruf ba nih. Huruf ba ini yang harus kita ketahui dia huruf apa supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah iklab. Nah, jadi hurufnya diingat. Oh, kalau huruf ba ini berarti iklab. Jadi nanti kalau membaca Al-Quran bertemu nun sukun atau tanwin, setelahnya huruf ba, jadi nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf ba, oh berarti hukumnya adalah iklab, seperti itu. Tahu kita begitu. Cara membacanya dengan cara merubah menjadi huruf mim, kemudian didengungkan, digunnahkan. Jadi nih bunyi tanwinnya nih dirubah menjadi huruf mim, makanya di sini ada dikasih mim kecil kan nih. Ini jangan kita baca dzurriyatan, yatan, jangan, tapi kita baca dzurriyatam, tam, dirubah menjadi huruf mim. Kemudian didengungkan.
Jadi di bagian tamnya itu suaranya itu kita tahan sebentar. Nah, kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Dzurriyyatam tam ba'duha. Nah, seperti itu. Kemudian ketika mengucapkan iklab ini ya kan dirubah menjadi huruf mim. Nah, ketika kami dulu belajar, jadi sebenarnya ada beberapa perbedaan untuk cara pengucapan iklab ini. Nah, namun yang kami dapat dulu ketika kami belajar gitu ya dengan guru-guru kami, cara mengucapkan iklab itu yakni bibirnya itu rapat, dzurriyyatam tam. Nah, jadi dengan merapatkan kedua bibir tam, tapi tidak diberi tekanan. Jadi jangan ditekan, dirapatkan saja. Dzurriyyatam ba'duha. Nah, seperti itu. Kemudian ha dibaca panjang. Perhatikan media gambar di samping. Nah, di situ ada rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Yang perlu untuk kita ketahui bahwasanya huruf mad itu ya, huruf mad asli itu jumlahnya ada 3 dia. Apa saja huruf-huruf mad yang jumlahnya 3 tadi itu? Nah, huruf mad tabi'i itu yang jumlahnya 3 itu apa saja gitu. Pertama, rumus 1 warna hitam. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Rumus 1 warna hitam. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun yang sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, seperti itu. Kemudian di dalam Al-Quran itu huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang artinya dari segi penulisan huruf madnya itu kelihatan. Ada di segi tulisannya ada kelihatan. Ada alif sebelumnya harokat fathah, ada alifnya sebelumnya harokat fathah. Kelihatan begitu. Tapi nanti huruf-huruf mad itu bisa saja tidak ditulis dalam bentuk-bentuk seperti yang warna-warna hitam itu, tapi diganti dalam bentuk tanda-tanda panjang seperti yang warna-warna biru itu. Nah, jadi yang warna biru itu pada dasarnya sama dengan yang warna hitam pada mad asli atau mad tabi'i. Nah, hanya saja yang warna-warna biru itu untuk huruf madnya itu dikira-kirakan. Loh kok dikira-kirakan? Nanti salah perkiraan gitu kan ya. Biasanya kan akan berpikir seperti itu gitu kan, yang masih pemula dalam belajar tajwid. Tentu tidak salah. Karena kan perkiraan di sana itu dikasih tanda, ada tandanya yang nggak mungkin salah seperti itu. Sedangkan H ini dibaca panjang, perhatikan rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, ada tuh di rumus 3 warna hitam. Di bawah harokat fathah, di bawah tanda baca fathah ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana tuh maksudnya tuh letaknya huruf yang dibaca panjang, letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi cara membaca rumus 3 itu kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Contoh dalam Al-Qur'an tuh seperti ini. H ini. Di sini ada alif. Alif nih. Di sini alifnya itu disambung dengan huruf H. Namun yang menjadi perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting itu ada alif. Ini alif nih. Sebelum alif, ingat ya supaya lebih mudah untuk kita pahami, supaya lebih mudah lagi untuk kita ingat. Sebelum itu yang berposisi sebelah kanan kita tadi sudah kami ingatkan ya. Ada alif. Sebelum alif ya atau sebelah kanan alif ini alif nih, sebelah kanan alif mana? Ini kan. Nah, sebelah kanan kita sebelah sini. Ada alif ya. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah nih. Nah, jadi kalau ada alif sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya H dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Ba'duha panjangkan ha mim gitu. Tapi jangan terlalu dipanjangkan, panjangkan 2 harokat saja mad tabi'i. Di sini ada nun sukun, setelahnya huruf ba. Nah, tadi kan sudah kami katakan ya, kalau ada nun sukun atau ada tanwin maka di situ terjadi hukum tajwid. Nah, di sini yang kita temui nun sukun, setelah huruf nun di sini huruf ba.
untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Karena tadi sudah kita jumpai waktu di sini. Nah, ini nun sukun setelahnya huruf ba. Huruf ba itu huruf apa tadi? Nah, tadi kan sudah kami katakan ya. Silakan dihafal hurufnya gitu. Huruf ba tadi itu dia termasuk huruf iklab. Jadi huruf iklab itu cuma satu, yakni huruf ba. Maka nun sukun bertemu dengan huruf ba berarti hukumnya iklab lagi. Nah, karena kan tadi kami katakan tuh, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba hukumnya iklab. Ini nun sukun yang bertemu dengan huruf ba hukumnya iklab, dikarenakan huruf ba ini huruf iklab. Maka cara membacanya dengan cara merubah menjadi huruf mim nih. Ha. Kita baca mim, jangan dibaca min tapi dibaca mim. Nah, tadi bagaimana cara membaca iklab yang kami katakan tadi ya, sudah kami jelaskan tadi ya, dengan cara merapatkan kedua bibir namun jangan diberikan tekanan. Mim ba'd seperti itu. Nah, kemudian digunakan mim ba'd. Nah, digunakan. Jadi bagian mimnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mim ba'd. Nah, kemudian ini kalau kita berhenti di huruf dod, maka ini kita baca mim ba'd. Nah, huruf dotnya harus tetap ada di ujungnya tuh. Mim ba'd. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok enggak dibaca mim ba'din? Kenapa kok enggak dibaca seperti itu? Nah, huruf dotnya ini kita matikan. Mengapa kok dimatikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf dot. Untuk di sini kan huruf dot ini tidak dibaca panjang. Jadi kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga ini kalau misalkan berhenti di huruf dot, kita baca mim ba'd seperti itu. Tapi tadi kita membacanya itu tadi tidak berhenti di huruf dot ini. Kita bacakan tadi mim ba'di wallah, dilangsungkan kan? Maka di sini ada tanwin setelahnya huruf waw. Tanwin setelahnya huruf waw. Nah, maka terjadi hukum tajwid lagi. Huruf waw ini huruf apa? Perhatikan media gambar di samping. Huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Nah, nanti dikecualikan pada izhar mutlak ya. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah. Nah, yang dimasukkan itu apanya? Ya bunyi nun sukun atau tanwinnya itu yang kita masukkan. Cuman di sini yang kita temui tanwin nih. Nah, berarti bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf waw. Sehingga ini kita baca ba'diu. Jangan dibaca ba'din wallah, jangan, tapi dimasukkan ke huruf waw. Ba'diu wallah, seperti itu. Kemudian di bagian diunya itu suaranya itu kita tahan sebentar. Nah, kita dengungkan, kita gunakan sepanjang 2 harokat. Mim ba'di wallah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Ini bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Berhenti di sini, berwaqaf di sini ya, itu lebih utama. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di sini, tidak berhenti di tanda waqaf ini, apakah boleh? Boleh saja. Cuman di sini maksudnya tuh berwaqaf lebih utama. Tapi kalau mau kita wasolkan, kita tidak berhenti di tanda waqaf ini, kita teruskan, kita sambung bacanya begitu ya. Ya silahkan begitu. Boleh saja. Tapi di sini maknanya tuh al-waqfu aula. Jadi berwaqaf itu lebih utama, seperti itu. Kemudian di sini wallah, lafaz Allah, huruf lam jalalahnya itu kita baca tabkhim, kita baca tebal. Ini kita baca wallah, jangan dibaca walla, jangan, tapi dibaca wallah. Nah, ditebalkan huruf lam yang di tengah huruf lam jalalahnya ini. Mengapa begitu? Bagaimana cara kita mengetahuinya gitu kan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita bertemu dengan lafaz Allah nih. Jika sebelum lafaz Allah ada ini nih, ada tanda baca fathah nih.
baris satu di atas huruf tanda baca fathah. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada tanda baca fathah atau tanda baca dhammah ya. Tanda baca dhammah atau harokat dhammah tuh bentuknya tuh seperti ini ya, seperti ini namanya tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Jadi ada lafaz Allah, sebelumnya ada harokat fathah nih ya, atau lafaz Allah sebelumnya ada harokat dhammah. Misalnya nih di sini ada harokat dhammah. Pokoknya diingat-ingat. Kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada tanda baca fathah seperti ini, atau ada lafaz Allah yang sebelumnya ada tanda baca dhammah, harokat dhammah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Huruf lam jalalahnya tuh dibaca tebal, dibaca tafkhim. Kita tebalkan. Wallah. Kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Coba perhatikan, huruf lam termasuk salah satu daripada kumpulan huruf yang 14 itu kan. Maka kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Sekarang perhatikan ini. Ini alif lam, setelahnya huruf lam di sini. Huruf lam ini kan huruf syamsiyah nih, maka ini alif lam. Alif lam nih yang letaknya jejer nih. Setelahnya di sini huruf lam yang ada tanda bacanya nih. Sedangkan huruf lam ini adalah huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya tuh dibaca idgham. Jadi cara membacanya itu dari wa ini langsung masuk ke huruf syamsiyah yang ada tanda bacanya ini. Nah, ke huruf syamsiyahnya ini maksudnya gitu. Jadi di sini kan huruf lamnya tuh nggak ada tanda bacanya kan ya, nggak ada tanda bacanya, diidghamkan cara membacanya tuh. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer nih, nanti jumpa huruf lam yang nggak ada tanda bacanya, huruf lamnya nggak ada tanda bacanya nih. Nah itu pasti lam syamsiyahnya itu lamnya tuh. Alif lam syamsiyah. Wallah, lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Kami ingatkan kembali, rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Jadi sama dengan rumus 3 yang warna hitam. Hanya saja kalau yang bertanda warna biru itu ya, huruf madnya itu dikira-kirakan. Nah maksudnya gimana begitu. Nah sekarang perhatikan sini. Nah ini rumus 3 warna biru. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf nih, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Nah ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang. Untuk di sini huruf madnya kelihatan enggak? Nggak ada kan di sini alif yang sebelumnya harokat fathah, nggak kelihatan kan seperti yang rumus 3 yang warna hitam tuh nggak kelihatan kan. Nah, cuman di sini dapat kita pahami, oh berarti di sini kan karena ada harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil di atas huruf ini ya, maka di sini berarti dapat kita pahami, dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif yang sebelumnya harokat fathah dan yang memiliki harokat fathah di sini adalah huruf lam. Karena huruf lam ini dibaca panjang seperti itu. Nah, dapat dikira-kirakan seperti itu. Oh masih bingung, masih belum nyambung nih gitu ya. Ya sudah, itu jangan dipikirkan dulu. Jangan dipikirkan dulu kalau itu masih bingung. Yang terpenting kita tahu dulu. Oh huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Udah gitu. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Begitu. Wallahu sami. Mi dibaca panjang. Perhatikan rumus 1 warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ dapat kita lihat ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, dan huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Nah, jadi contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Nah, ini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun atau huruf ya mati. Huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja. Huruf sukun, huruf mati, huruf sakinah, itu maksudnya sama saja. Tandanya itu seperti ini kan, nah seperti ini. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran kita perhatikan, kalau kita bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasroh nih.
baris satu di bawah huruf ini harokat kasrah atau tanda baca kasrah, ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Sehingganya mi kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus satu warna hitam. Sami'un alim. Di sini ada tanwin, setelahnya adalah huruf ain. Nah, tadi sudah kami katakan kan, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Di sini ada tanwin nih, salah satu tanda baca tanwin, terjadi hukum tajwid lagi. Tanwin setelahnya huruf ain. Nah, huruf ain ini huruf apa? Harus kita ketahui. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Huruf ain termasuk salah satu huruf izhar halqi kan. Huruf-hurufnya itu silahkan dihafal. Harus niat untuk dihafal tuh. Jadi supaya kita ada kemajuan dalam memahami ilmu tajwid, maka huruf-hurufnya itu kita hafal begitu. Harus di luar kepala. Jadi nanti kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau ada nun sukun atau tanwin setelahnya bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, langsung kita oh berarti ini hukumnya izhar halqi, seperti itu. Cara membacanya dengan dibaca jelas, kemudian tidak didengungkan. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi tanwinnya ini. Jangan kita samar-samarkan, jangan. Kita baca jelas. Sami'un. Kemudian tidak didengungkan. Jadi baca pendek saja. Sami'un alim. Jangan dibaca un, jangan. Tapi pendek saja. Sami'un alim, seperti itu. Lim dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i, pada awalnya begitu. Namun dia berubah menjadi mad arid li sukun. Apa sebabnya apa? Apa penyebabnya apa begitu? Sekarang ini untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi lah, supaya kita langsung bisa latihan ya. Langsung bisa latihan tanpa bantuan media gambar. Karena penjelasannya sama dengan ini tadi nih. Ini sama. Sudah kita bahas, ternyata tadi sudah kita bahas ya, sama. Li ini pasti sudah tahu. Kenapa kok li dibaca panjang? Pasti Bapak dan Ibu sudah tahu nih sebabnya apa begitu. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasrah nih, baris satu di bawah huruf harokat kasrah atau tanda baca kasrah. Ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Sehingga li dibaca panjang sesuai dengan rumus satu yang warna hitam kalau pada media gambar yang telah kita tampilkan tadi itu. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan, bertemu dengan huruf yang dimatikan. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten tuh begini, kalau kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan 2 harokat. Kalau kita baca dengan panjang 4 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan dengan 4 harokat, seperti itu. Nggak boleh selang-seling, harus konsisten dalam sekali bacaan. Huruf yang kita sukunkan adalah huruf mim. Ini kalau kita berhenti di huruf mim, kita baca alim. Jangan dibaca alimun, jangan, tapi dibaca alim. Mengapa kalau huruf mim kita sukunkan, kita matikan? Sama penjelasannya dengan di atas tadi. Kalau berhenti berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf berbentuk huruf jim. Ini namanya wakaf jaiz. Nah, jadi maksudnya itu boleh. Apanya yang boleh tuh? Jadi kalau menemukan wakaf jaiz ini, maksudnya itu boleh diwakafkan, boleh juga diwasolkan. Terserah kita sebagai pembaca. Mau berhenti di tanda wakaf ini, boleh, silahkan. Tidak berhenti di tanda wakaf ini, kita wasolkan juga boleh, silahkan. Nah, jadi kalau menemukan tanda wakaf ini namanya wakaf jaiz. Jadi maksudnya itu boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Boleh diwakafkan, boleh juga diwasolkan, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din
wallahu sami'un alim. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Untuk para Bapak dan Ibu guru ngaji lainnya yang juga mungkin menyimak video pembelajaran yang kami buat ini, jika kiranya ada hal yang kiranya kurang pas nih dari yang kami sampaikan begitu, atau misalnya ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan, atau misalnya ingin memberikan saran supaya bisa ada metode lain mungkin ya yang kiranya itu bisa lebih mudah untuk dipahami misalnya gitu, maka tulis saja pada kolom komentar di bawah agar dapat langsung bisa dibaca dengan yang belajar. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang masih belum lancar membaca Al-Qur'an agar bisa segera lancar, yang masih belum memahami ilmu tajwid agar dapat bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.